Jadi mau bagaimanapun kamu tuh harus bagus dong public speaking. Dan kamu pun harus bagus dong di saat kamu Iya, promosi betul. satu produk. Misal, produk ini adalah buku. Apa sih kegunaan produk kamu ini dalam buku ini? Apa sih di produk kamu Iya. ini? Apa sih kelebihannya? Kan sama-sama buku loh. Mau dijual, kamu harus meyakini satu produk kamu itu bisa terjual dengan omongan kamu, ngerti nggak? Cara penyampaian kamu Nah, tapi itu, itu salah satu dari kelemahan aku karena aku introvert. iya kan? Oh Apalagi, iya iya iya. ya kan? Ya nggak tahu ya. Iya, mana tahu mereka kami tidur, ya Berani kan? banget. Takutnya nanti kena charge gitu. Iya, biasa Biasanya kena ketahuan dan pasti dikenain charge. Iya. pasti Iya kena benar. cas. Kalau apalagi merokok yang bukan outdoor, yang ada nggak ada balkoni. Iya benar benar. Buat subscribe ya, buat semua jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa Hey yo what's up? Yo, what's up guys, welcome. Ya, kembali lagi dengan Ome TV ya kan. Kita cari apa ya? Cari ciwi ya. Oke, langsung kita cari orangnya yang mau dapat yang gimana gitu. Oke, let's go. Hai, dari mana kak? Orang mana mas? Orang Jakbar. Dari Bogor. Oh, Bogor, Warpak ya? Oh, jauh berarti dari sini. Warpat. Iya dong. Oh itu di puncak. Itu mah di Bisa. puncak. Oh, di puncak. Gue sering main di Warpak sih. Oh sering ke puncak berarti ya. Iya dong, anak Jauh puncak banget gitu. dong dari Jember. Jakarta Barat loh, Jakarta Jauh Barat. banget dan. Kenapa? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Emang jauh Jakarta Barat ke Bogor kita? Enggak sih. Enggak jauh, deket-deket. Jauh di mata, dekat di hati ya. Iya betul. Iya. Ya kan bisa naik MRT gitu. Sorry? Kesibukannya apa? Hah? Pengacara sih sekarang. Kesibukannya apa? Pengacara. Pengangguran banyak acara. Basically. Nama kamu siapa sih? Nama aku Cindy. Oh, Cindy. Oke. Those so beautiful name. Enggak sih, biasa aja. Coba biasa aja. Itu Maksudnya siapa namanya? nama panggilan atau nama yang lain ini? Nama asli. Oh, nama asli aja, Nama Boy. asli, nama panggilan. Nama panggilan aja kali ya, Boy Nas. Iya. Kenapa? Boy Nas. Nama panggilan? Boy Nas. Boy, Nas. Hmm. Why? Kenapa? Because so beautiful Oh, name, kayak maybe. Karena this my name so dope, so cool. I like it. Boy Nas, okay? You call me Boy Nas. Oh, Kerja di mana, Mas? kerjain orang sih sekarang. Kerja atau? Kerjain orang gitu loh. Hmm, Kamu kalau boleh tahu Kenapa umurnya kok berapa ya? 22. Lebih tua lu ya daripada gua. Oh, masih berapa? 23. Beda setahun doang. Jadi kalau misalnya beda tahun gimana? Beda setahun doang. Emang kenapa? Enggak apa-apa, tadi kan katanya tua. Kamu Bogor di Karena Nambu ya? tua Kamu banget, maksudnya Bogornya di setahun. Nambu. Apa? Kamu Bogornya di Nambu ya? Di mana? Kamu Bogornya di mananya? Di Nambu. Bukan, Di mana juga kabupaten? bukan. Iya di kabupaten. Dekat Tengah-tengah antara Bojonggede dan Citayam. oh, anak Citayam. Enggak. Selebeo. Apa itu? Di tengah-tengah. Jadi enggak Bojong, enggak Citayam. Jadi lu kemana Tengah-tengah nyasarnya? deh pokoknya. Terserah mau kemana aja. Oke kalau Tapi boleh. lebih dekat. Lebih dekat sih ke Bojong. Bojonggede ya? Lebih dekat ke Bojong. Iya, Bojonggede. Bodoh kalau boleh tahu ini baru mulai gue nanya-nanya, boleh nggak sih? Iya, boleh. Kita ngobrol sharing atau random Apa? atau gimana ini? Atau serius kita ngobrolnya?
Ya santai aja lah, jangan Oke. serius-serius. Kenapa harus serius-serius? By the way, kalau boleh tahu kamu masih kuliah, udah punya anak, udah punya cucu, udah nikah 2 kali atau gimana? Iya. Oh my god, My pacar aja God. belum punya, ya ampun nikah 2 kali. Ya kali ya nikah 2 kali ya Masih kan? kuliah, kesibukan kuliah. Oh kuliah, Ya, bagus kesibukan bagus. kuliah. Kalau boleh tahu kuliah Udah jurusan semester apa ya? 7. Wow, semester 7. Jurusan apa? Kenapa? Iya, semester 7. Jurusan apa? Dikit lagi mau nyusun skripsi jurusan manajemen bisnis. Wow, so cool. Okay. Tell me about this. Kenapa? About apa? About you choose management. Why? Enggak kenapa-napa sih. Kenapa kamu lebih milih manajemen? Apa sih yang menarik kamu sebagai seorang mahasiswa mau baru tamat SMA dan memilih untuk mengambil manajemen? Apa sih motivasi kamu dan kenapa? Manajemen harus manajemen bisnis. Aku pengen jadi entrepreneur. Aku pengen punya apa? Yang usaha yang lebih apa sih, fleksibel aja sih, kayak Usaha nggak sendiri. pengen terikat waktu. Iya, pengen gitu. Niatnya sih. Amin, semoga tercapai. Doa yang terbaik buat lo. Jadi amin. Thank you. Yep. Terus apa namanya? Apa lagi ya? Terus juga ya ekonomi, lebih jurusan yang lebih mencangkup semuanya sih kalau menurut gue gitu. Oke. Good. Oke. Seiringkan waktu berjalan, hari berganti, tahun berganti, dan apa yang kamu dapatkan di saat kamu belajar tentang manajemen? Oke. Ya jadi kurang lebihnya ya jadi tau lah kalau mau mulai usaha tuh harus ngapain dulu, terus harus gimana dulu, terus langkah-langkah apa yang harus nantinya diambil, kayak gitu sih. Contohnya? Kayak gitu. Contohnya apa ya? Ya banyak sih. Sebelum mulai usaha kan kita harus tahu dulu kan segmentasi pasar kita tuh siapa aja. Terus sebelum kita buka usaha itu kita harus tahu ini dulu, apa namanya, kayak weakness-nya apa, terus Sorry. kayak opportunity-nya apa. Weakness itu apa sih? Lebih ke apa sih? Ini kelemahan dari Oh, usaha kelemahan yang mau dari kita kamu, buat. dari kamunya, misalnya dari diri seseorang itu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Bukan dari usaha yang mau Oh, dari usaha. bangun ini gitu loh. Misalnya dari makanan, ya kekurangannya apa gitu. Terus kan juga ada apa namanya, weakness-nya, opportunity, terus satu lagi apa ya? Aku lupa, pokoknya kelebihan lah, tentang kelebihan. Berarti dari usaha yang dibagi mau berapa kita- fungsi? Berarti fungsi-fungsi sebelum kita 4. ada 4. Ini apa? Apa judulnya nih? Fungsi-fungsi? Iya. Pelajari ilmu manajemen. Apa nih? Ini SWOT pokoknya. SWOT apa aja kepanjangannya? Ya, pokoknya gitu deh. Aduh, aku lupa, nggak tahu. Bentar, gua searching. Seminar. Analisis Ya, ngerti kan? SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk menunjukkan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis. Wow, good, bagus. Wow. Apa kamu udah siap? Iya. Kalau nanti sih siap nggak siap sebenarnya itu sebagai salah satu tugas nanti kelulusan, karena di kampus aku tuh nggak ada yang namanya KKN kayak orang-orang. Jadi kita dituntut supaya nanti harus membuat suatu usaha atau bisnis gitu. Yang ditentuin nanti dari kampus tuh keuntungannya berapa, terus pendapatannya berapa nanti. Ya jadi gitu, nanti sih sekitar bulan Januari lah. Tapi belum kepikiran sampai sekarang mau buka usaha apa, belum kepikiran. Tapi bagus. Masih orang Padang ya? Atau orang mana? Kok kamu tahu saya orang Padang? Di mana sih? Emang wajah saya wajah anak Padang atau gimana?
Enggak sih, dari aksennya, asik aksen. Aksen itu Aksennya tuh kayak ada Padang-Padang. enggak, gue bukan orang Iya Padang. enggak sih? Bener nggak? Enggak, Tapi bener nggak? Bener orang Padang? bukan. Bukan? Oh, bukan. Kirain kayak ada logat-logat Padangnya Enggak gitu. ada logat Padang kan. Apa gimana? Emang orang mana, Mas ya? Coba tebak orang mana? Maksudnya asli bangetnya gitu, asli Jawa, Sumatera. Jawa. Oh iya, Sumatera. Sumatera apa? Selatan? Palembang? Ujung Sumatera. Daerah istimewa. Oh, Aceh. Kok kamu tahu Aceh itu istimewa? Karena istimewanya karena salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi serambi kirinya Mekah. Mungkin itu alasan jadi istimewa. Oke. Provinsi yang Iya. ibaratnya mayoritasnya itu Muslim kan. Mm-mm. Jadi di sana masih menjunjung tinggi apa ya, nilai-nilai Agama. ya syariat agama Islam gitu. Di sini masih Ya hukum kan? cambuk loh. Kenapa? Di sini masih hukum cambuk. Di Aceh. Iya, ya itu benar salah satunya. Terus pernah dengar juga, soalnya dosenku pernah ada yang orang Aceh, katanya di sana tuh orang pakai jeans perempuan itu nggak boleh. Iya nggak? Bener nggak? Itu iya nggak boleh. Sayangnya mana ya? Yang deket masjid itu loh, masjid yang waktu kena tsunami tapi masih utuh. Itu namanya masjid apa? Masjid Raya Baitur Rahman yang terbesar di Aceh. Iya, pokoknya sekitaran daerah situ sih kayaknya. Banda Aceh mungkin ya. Oke. Terus tapi yang bingungnya tuh kadang-kadang orang Aceh kenapa ngomongnya kayak orang kayak marah tapi emang kayak gitu. Apa gimana? Apa semua orang Aceh kayak gitu atau enggak sih? Enggak. Emang dari tadi saya ngobrol, apakah saya menjiwakan Enggak. dengan orang pemarah? Atau orangnya lembut? Atau orang yang kasar saya orangnya? Enggak sih. Gimana? Serius nih mananya? Lu Enggak tahu jawab juga. jujur aja. Gua orangnya kasar atau lembut sih? Sok lembut. Ya nggak tahu ya, kalau sejauh ini sih ya biasa-biasa aja sih. Enggak sih sebenarnya enggak ya. Yang kasar itu beda daerah, bukan di tempat gua. Beda daerah ya, nggak semua kayak gitu. Betul. Ya begitu sih. Kuliah nggak? Udah selesai. Masih kuliah? Oh, udah selesai. Jurusan apa? Ya, misalnya sih mau buat jembatan ya, jurusan jembatan hatiku kepadamu. Itu kan mungkin juga kan karena jauh ya kan. Wow. Ujung ya mau bagaimana? Ya enggak sih bercanda. By the way, gue ambil jurusan perhotelan pariwisata. You know that's pariwisata? I choose Oke, perhotelan. pantas ya. Apa namanya? Your language. English-nya bagus. English saya bagus. Pronunciation-nya bagus. Basically. Bagus pastilah, terutama karena kalau perhotelan itu kan harus speak English-nya harus nomor 1 kan. Dia paling karena ya harus paling dibutuhin itu bahasa Inggris kalau di perhotelan biasanya. Iya, tapi gue nggak bisa bahasa Inggris. Gini loh, kalau misalnya bahasa Inggris itu bagi gue apa ya? Ya cukup, ya mencukupi lah. Alhamdulillah kalau misalnya memang saya pergi kemana-mana nggak lapar gitu aja sih. Iya. Tapi kalau misalnya ngomong bahasa Inggris gila bahasa Inggris tuh Iya. gue nggak bisa. Tapi gue tahu apa keinginan gue di dunia ini dalam bahasa Inggris. Cuma bisa jumpa orang gue mau ngomong apa gitu. Terlalu ini banget. Ya, karena gue belajar bahasa Inggris, Belajar bahasa Inggris itu apa bahasa? Iya, karena bahasa Inggris nih apa ya, dulu gue pernah belajar bahasa Inggris, cuman kayak pusing gue kalau misalnya belajar bahasa Inggris. Gue lebih baik terjun di lapangan. Iya benar. Kadang-kadang karena kita dari kecil sampai sekarang misalnya ya dalam dunia pendidikan itu bahasa Inggris itu dipersulit menurut gue. Karena nggak sesuai sama langsung. Kadang-kadang bule juga kita cuma ngomong apa ya misalnya sederhana lah kalimat sederhana dia juga udah ngerti sebenarnya. Iya nggak sih? Iya bener kayak gue kayak jumpa orang teman-teman gue. Iya. Hey bro, how are you? And good Karena thing gitu kayak. selama kita belajar tuh dipersulit oleh grammar, ya kan? Ya berdua atau apa namanya tuh bird. Tahu nggak sih bird? Kayak lu you taruh is you put it are you Dewi apalah gitulah. Iya. Itu yang pusing gue kepala gue. Iya kayak gitu, bener. Kenapa
kita nggak diajarin aja sih dengan cara apa bahasa Inggris yang untuk kehidupan sehari-hari gitu. Iya benar. Bercakapan ya, iya harusnya seperti itu karena kalau grammar itu mungkin nanti lah belajarnya kalau kita udah paham semua baru kita memperdalami grammar. Iya benar. Itu apa? This is my YouTube channel. Saya lagi Itu buat apa? satu Mas konten. official. This is my YouTube channel. Oh. Oke. I make Oh, some masa one content. YouTuber? Ya. Iya. Nanti seiringkan waktu Nanti berjalan. aku cek deh. Oke, Nas Official jangan lupa. Nanti kamu lihat aja di YouTube. Seiringkan waktu berjalan, kan gue perhotelan. Jadi kan gue ibaratkan semenjak corona jadi gak ada kayak hotel kan sepi. Iya. Iya, jadi dari sekarang gue kayak pengen kreatif aja di dunia, di sosmed. Apa sih kelebihan gue? Pas gue dalami dari Tapi- teman-teman gue nanya ya, Ome TV konten, lo bisa ngomong. Oke fine, gue ambil yang positif, gue buang yang negatif. Oke, jumpa orang gue random, gue bertanya sama lo, apa sih pengalaman hidup kamu? Apa sih tujuan kamu ngambil jurusan ini? Apa sih motivasi kamu? Jadi kayak, you know that. Ya. Itu isi kontennya tentang itu, tentang Ome TV random. Ome TV. Ya, Kalau ke luar negeri juga sama? ya. Atau khusus Indonesia aja? Gue target Malaysia Atau- sama Indonesia. Oh. Tapi targetnya Malaysia. Kirain kayak Vicky Naki gitu. Bisa bahasa semua bahasa. Ya enggak, belum insya Allah. Bahasa ya. Mungkin next time belajar Ya, seiringkan waktu bahasa berjalan. lain. Harus. Betul. Karena Ome TV ini kalau misalnya kita tidak memahami tentang Harus bahasa, banyak. tahu karakter orang, kan nggak semua orang langsung kita jumpa, langsung kita ngomong, dia mengerti dan dia kayak merasa nyambung. Iya benar. Apalagi kamu jurusan ambil pembisnis. Banyak juga yang Sorry, ladies first. iya. Kenapa? Sorry, kamu duluan. Oh enggak, kamu aja dulu. Oke. Jadi seiringkan waktu berjalan, kamu juga ambil jurusan bisnis, analisis SWOT, ya nggak sih? Iya. Iya. Ya. Jadi mau bagaimanapun, kamu tahu harus bagus dong public speaking, dan kamu pun harus bagus dong di saat kamu Iya, promosi betul. satu produk. Misal, produk ini adalah buku. Apa sih kegunaan produk kamu ini dalam buku ini? Apa sih di produk kamu Iya. ini? Apa sih kelebihannya? Kan sama-sama buku loh. Iya benar. Iya, pandai-pandailah kamu olah. Ya itu. Misal, produk kamu ini bisa dicemplung air basah, sedangkan kertas kamu itu bisa tidak basah. Dan tulisannya lebih bagus. Lebih enak untuk kita nulis. Cara ya kan beda-beda kan, apalagi kamu bisnis. Ya setidaknya kamu memahami dan apa yang kamu ingin jualkan. Apalagi kalau katanya kamu tidak ada yang namanya apa namanya tadi? Katanya nggak ada. Kalau misalnya mau selesai itu mau apa? Kalau misalkan kamu katanya mau selesai semester Oh, nggak 7. ada KKN. Oh, nggak ada KKN. Iya. Terus kamu harus buka usaha dong, harus mencoba buka satu produk. Betul. Nah, apa sih yang ada di kepala kamu sekarang? Di saat kamu mau KKN, ibarat KKN juga, cuman beda. KKN-nya lebih ke bisnis. Apa yang kamu ada di pikiran Makanya itu kamu? sih belum Yang kamu bayangkan apa? belum ketemu sih. Ya belum ketemu. Misalnya yang ada kebayang-kebayang ada Kalau- berapa biji. Jadi kita sharing, siapa tahu gua bisa kasih solusi. Iya, kalau aku sih sebenarnya sukanya sama dunia kecantikan ya, tapi karena berhubung itu karena barang teman juga, Mm. kayaknya jadi nggak saling satu tujuan gitu loh. Jadi ada tim ya? Belum. Berapa orang? Karena iya ada 3 orang. Mending kalau misalnya menurut gua bisnis itu kan nggak semuanya. Kalau misalnya beda pendapat susah sih emang ya. Yang ada di satu Iya, kelompok itu. kalian itu apa? Yang kebayang hampir sama-sama. Kalau teman-temanku tuh maunya kayak ke arah makanan sih kayak. Jadi lebih ke Yang jual khas makanan makanan, gitu. itu. Kuliner lah. Yes. Itu tiga Iya, dua-duanya. gitu. Itu gimana Cuma- misalnya? Iya, duanya. Kamu yang beda. Iya, beda sendiri. Cuma ya karena lebih banyak suara yang
pengennya buka tentang Kuliner. makanan, ya udah mau nggak mau ikut aja. Gini loh, bagi gua ambil aja Ikut makanan aja bagus. ikut mereka. Bagus. Tapi seiringkan waktu berjalan, kamu pelajari juga apa yang keinginan kamu. Misal, saya pengen buka bisnis dengan kecantikan. Oke, kamu fokus juga dengan kecantikan kamu itu. Power pure kamu untuk memahami tentang kecantikan itu, kamu explore juga. Jadi ini nggak ketinggalan. Dan di saat kamu memahami tentang satu produk kuliner itu, kamu memahami juga. Gitu loh. Iya. Iya, kalau misal kamu mempertahankan kecantikan, otomatis nggak balance sama orang ini loh. Kamu beda arah nanti. Jadi nggak sih kayak Iya. satu tim itu kita kan harus otaknya harus sama gitu lah dengan satu tujuan. Apalagi kan tim. Iya. Untuk minta satu tujuan ya. Ya mau Makanya bagaimanapun. itu, jadi ya udah. Itu produk apa nih? Makanan kayak apa nih yang ada di pikiran kalian? Mau jual apa gitu? Ini sih kayaknya kalau nggak salah sih sandwich ya, kalau Sandwich nggak apa salah itu sih? sandwich yang Korea gitu. Oh, makanan kayak stick word. Iya. Heeh. Oke. Cuma karena gimana sih, kayak jadi berarti kita belum nemu yang pas banget loh, yang fix banget buat nanti gitu. Jadi masih baru buat rencananya dulu gitu. Masih seperti itu. Jadi belum benar-benar belum fix menentukan makanannya itu nantinya di ujungnya ini nantinya apa gitu. Belum fix gitu. Jadi Tapi kan udah di list dalam juga kan? tahap rencana lah, masih plan. Walaupun udah di plan kan, Kenapa? udah ada listnya kan, udah ditulis juga kan, apa yang mau di. Iya, udah sempat kita presentasiin juga di depan dosen yang. Apa kata itu, dosennya? Dosen. Is okay, terima. Waktu itu sempat berapa kali ganti produk karena ditentuin kan ya keuntungannya berapa per orang, itu ternyata harganya nggak masuk. Apa namanya? Oke. Apa sih, mulai dari harganya, bahan baku gitu-gitunya lah ya, intinya ke nanti di akhirnya itu kan harus menghasilkan keuntungan satu orang sekitaran, kalau nggak salah waktu itu 4.200.000 satu orang. Nah itu kita membuat plan itu ternyata nggak masuk kata dosennya, jadi kita harus cari lagi yang lain gitu, yang Jadi gini loh. harganya nanti bisa masuk untuk dibagi bertiga. Bagus loh itu. Kamu dari situ bisa belajar tentang sales, accounting, Iya. manajemen Iya. bisnis, dan public speaking. Di saat kamu dijual, kamu harus meyakini satu produk kamu itu bisa terjual dengan omongan kamu, ngerti nggak? Cara penyampaian kamu. Nah tapi Itu. itu salah satu dari kelemahan aku, karena aku introvert. Serius kamu introvert? Iya, jadi untuk hal-hal kayak untuk itu kayaknya nggak tahu, aku juga masih ragu gitu loh, karena salah satu itu introvertnya itu. Sedangkan kamu seorang manajemen sekarang dan kamu ingin buka bisnis, kan kamu harus punya keyakinan, berani loh, pede dong. Saya buka bisnis ini, wow, bisnis. Apakah kamu udah siap di interview? Apa sih jual produk kamu yang kamu ingin kamu jual? Ya nggak sih? Betul Bang. Public speaking kamu bagus. Public speaking itu sebenarnya seiringkan waktu berjalan dia terlatih sendiri. Iya, betul. Dan tidak semua Sebenarnya- orang itu loh bisa public speaking, bisa ngobrol enjoy tapi to the point, the powernya tinggi. Ada yang ingin dia tanyakan. Ya, betul. Aku sebenarnya kadang kayak di kampus gitu ya, bisa banyak pertanyaan-pertanyaan dosen, pengen sih ngomong, tapi kadang susah banget loh gitu buat ngomong, karena takut nanti selalu mikir gini, ini bener nggak ya, nanti ini salah nggak sih gitu. Jadi banyak hal yang rasa takut itu selalu diselimuti rasa takut salah. Sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu, karena belum mencoba gitu kan. Tapi itu yang paling susah itu apa sih namanya? Kurang percaya diri. Menghadapi diri sendiri gitu. Iya, Itu betul. lebih ke Melawan kurang diri sendiri itu yang percaya paling diri. sulit. Itu udah pernah saya lalui. Di saat presentasi di depan, saya ragu dengan jawaban saya yang saya sampaikan untuk mereka. Apakah mereka terima atau tidak? Seiringkan waktu berjalan, saya berani di depan. Anggap aja tidak ada orang di depan saya, supaya saya bisa fokus. Kebanyakan orang baru berdiri di depan. Emang pengalaman saya pegang pulpen, tahu nggak?
Entah apa saya tinggal pulpen itu saya putar-putar. Grogi loh. Sharingkan waktu. Ya mau bagaimanapun, karena percaya diri itu sama kayak PD. Kalau misalnya kamu PD, otomatis kamu pasti yakin dong percaya diri. Iya. Karena kebanyakan sebenarnya sih Mbak, public speaking itu karena nggak pede aja. Kalau misalnya kamu pede, otomatis public speaking itu bisa aja sih kamu mengolah kata-kata, pandai-pandai kamu ngomong kayak ngambang-ngambang itu, enjoy aja sih gitu loh. Nggak harus kamu belajar public speaking, enggak. Karena kebanyakan teman-teman dari teman-teman gua mau S1 kek mau SS berapa, gua nggak ada titel tapi mereka punya titel. Semua orang itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Gitu loh maksudnya. Betul. Nggak apa-apa, latih aja sedikit pelan-pelan. Ada yang ingin Iya, ditanyakan? Iya sih. Iya, intinya bener kurang percaya diri sih sebenarnya, bener banget. Dari sampai saat ini belum bisa ngilangin rasa itu gitu, rasa apa sih omongan orang gitu. Aku orangnya terlalu memperdulikan kata orang. Jadi selalu di otak tuh kayak, oh ternyata kayak gini gitu selalu kayak gitu. Itu sih yang paling susah banget. Berarti Cuma sekali nanti salah ya. mudah-mudahan sih belajar lah ke depan. Jadi kamu kalau misalnya sekali salah dikatain orang, wah kamu ngomong salah tadi, itu udah kebayang malu. Kayak gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Karena kita Kayak belajar gitu dari kan, kesalahan loh. langsung down gitu. Kita belajar dari Iya, kesalahan, betul. dari kesalahan itulah Langsung kita kayak down. berubah gitu loh. Memperbaiki. Hmm. Tapi sorry, di saat kamu presentasi, gimana sih kamu penyampaian kamu itu? Malu nggak sih di saat kamu presentasi, kan bertiga kan, presentasi kan? Gimana? Kan itu presentasinya Karena itu by ibaratnya apa namanya itu by PowerPointan. Iya. Ya, PowerPoint. PowerPoint. Otomatis kamu kan tulisannya sedikit tapi penjelasan banyak. Berarti nggak maksudnya, ya kan? Iya. Ya, gimana kamu jelaskan? poin-poin Apa terus nanti apa yang ada di kalau untuk pikiran kamu? presentasi kalau untuk presentasi kan sebenarnya kita harus ngapalin dulu ya materinya. Jadi kalau kayak gitu sih pede-pede aja sebenarnya, karena udah sering ketemu dan walaupun ada grogi-groginya juga, cuma ya udahlah lawan aja sih di situ. Kalau untuk presentasi sejauh ini sih nggak pernah yang gimana sih, selalu jelas gitu. Wow, good. Bagus. Ya semakin berubah aja PD ya kan. Bagus. Ya. Tapi udah ada misalnya konsep-konsepnya udah ada. Misal kan katanya tadi mau jual kuliner produk yang namanya produk itu lebih ke makanan luar negara ya, luar negara itu kan. Bukan Indonesia kan? Bukan. Apakah yakin Cuma dengan simpel produk kalian sih itu? sebenarnya. Nah, itu yang nggak yakin karena orang kan Gak semuanya suka loh makanan luar negara itu. Maksudnya, kenapa? Karena gini loh, katanya tadi mengenai kuliner luar negara. Apakah pasarannya itu orangnya mau? Nah itu dipertanyakan. Kan lidah kita Indonesia ini nggak semuanya Betul. bisa menerima. Benar nggak sih? Iya, betul. Apakah Betul, kalian udah kecuali mikir kayak gitu kalau juga? Kita jualnya di restoran. Gimana? Iya. Udah mikir juga itu, udah mikir. Itu juga yang jadi salah satu yang dipikirin juga. Udah sempat sharing ke teman gitu loh. Apa ini nanti bakal ke depannya pada orang tuh pada suka gitu dengan makanan ini gitu. Sedangkan segmentasi kita kan ibaratnya zaman sekarang siapa sih pengennya kan murah terus banyak dan enak kan. Rata-rata seperti itu kan orang pengennya. Iya, sedangkan ini kayak bakso gini loh, kayak bakso di Bogor itu loh. Ada nggak bakso murah tapi banyak? Ada kan di Bogor? Ada bakso murah di Bogor. Iya, ada. Di bakso ayam. Iya, pernah dengar. Murah tapi banyak. Rame lagi. Iya. Orang itu di Bogor kayak gitu kan. Udah murah, banyak dan enak. Iya kan? Itu biasanya diincar sama. Iya emang. Iya, betul. Iya gitu. Lagi selalu berpikir ini yang murah
terus enak dan banyak tuh apa ya gitu. Supaya biar bisa disukain sama semua kalangan gitu kan, mulai dari pelajar, mahasiswi, yang kerja gitu. Itu yang Jadi menemukan produk kalian ini titik satu terang. porsi mau dijual berapa? Kira-kira angka berapa mau dijual pasarannya? Kalau sandwich buah itu ya, kalau sandwich buah kayak Hmm. apa sih, kayak fruit Kayak gitulah dari ya roti, frit, terus ya tahu. dalamnya kayak itu kalau dibandingin sama di kayak di mall-mall gitu sih, harganya satunya tuh 25.000 ya, dapat Oke. 25.000 dapat dua kalau nggak Mm-mm. salah. Ya, dua roti gitu. Mm-mm. Nah, kita masih bingung untuk harganya itu, kalau kita hargain segitu menurut saya ya, Nggak kalau di terima. daerah saya sendiri karena udah tahu ya, itu kurang laku karena orang udah di atas 20.000 itu saya rasa itu udah mahal. Kalau untuk di daerah saya sendiri sini ya, Iya, benar. gitu. Jadi belum yakin dengan harga segitu untuk dijual segitu tuh, menurut saya kurang yakin deh. Dan kalau roti untuk orang Indonesia, saya rasa belum kenyang, belum terlalu mengenyangkan Iya, benar. gitu. Kalau untuk mikir nggak mau cuma 25.000 ngapain gitu, dapetnya cuma kayak gitu, mending gue beli nasi padang, istilahnya kayak Iya, gitu. benar, Masih nasi orang Padang masih ya akan kan. mikirnya kayak gitu. Nasi Padang 12.000 dapat ayam, Iya, 16.000 kayak dapat gitu. ayam kan? Iya. Iya, Nah, itu makanya. kalau siang ngantri banget tukang nasi padang. Iya, Padahal makanya. beda antri kayak Iya, makanya lebih ke enggak ke burger aja, burger. burger. Hmm. Kalau burger Burger itu gimana tapi sih? burger yang aneh. Misalnya jangan yang burger tapi ada yang anehnya sama kalian. Ada ide-ide yang mana ide itu benar-benar Udah ada nggak? eh dekat rumahku itu ada burger. Dia tuh udah beda dari yang lain. Warnanya tuh ada ungu, Heeh. rotinya ya. Heeh. Udah ada yang ungu, kuning, hijau, itu ya biasa aja sih, nggak yang terlalu laku-laku banget gitu. Oke. Kalau ya gitu, jadi nggak yang terlalu laku-laku banget kalau burger. Kalau Jadi target mungkin nggak tahu pasarannya ya, kalian kemana itu kalau misalnya udah apa jual produk ngerasa itu? udah bosan gitu. Misalnya target pasaran kalian mau kemana itu? Ke kotanya Jakarta, ke ibu Itu yang masih kotanya, aku bingung. ke Bogor atau di Enggak, per daerah, enggak di di Jakarta kabupaten? lah, karena emang kita kan tinggalnya di Bogor. Jadi Kalau di Jakarta karena kota kan ya. Kalau di Jakarta kan mm-mm. kota gitu ya. Kalau Bogor kan berarti nggak kayak Jakarta. Kalau di Jakarta kan banyak kafe-kafe yang ya segala Wow. macam lah. Terus orangnya juga kan banyak ya dari Iya benar. mana-mana ya kan. Kalau Mm. Jakarta, kalau Kabupaten Bogor nggak kayak gitu. Kan Bogor kabupaten itu kan pinggiran dikit ya? Ya. Iya kan? Iya, pinggir. Itu lebih ke kayak dekat-dekat Bekasi. Deket Depok. Ya Bekasi, Depok, Ambo, Iya, di tengah. Di Nambo kan di tengah-tengah. tengah-tengah kan. Deket Bekasi, Depok, terus Citayam. oh, Nambo. Kok tahu Nambo sih? Gua dulu pernah naik Pernah ke Nambo? pernah dong gua stasiun Nambo itu. Nyasar gua muter-muter dijemput sama Salah teman. kereta. Salah kereta. Iya. Enggak, Salah kereta enggak, pakai enggak, Nambo. enggak. Kan kalau misalnya arah ke Bogor kan bisa turun di Enggak. kan Nambo itu kan dari Depok, misalnya naik kereta api dari Depok ke Nambo itu kan turunnya di Citayam turun. turun baru beda Turun. beda kereta api kan. Kalau misalnya lurus ke Bogor, Benar. Hati-hati. Iya. sering ya nyasar orang itu tuh. Sering. Makanya sebelum misalnya naik di Depok nih ya, stasiun Depok terus mau ke Bogor. Itu harus ditanya dulu atau enggak ya, nanya lah sama yang di situ, ini tujuan Bogor enggak gitu. Kadang orang nggak tahu, main naik aja tiba-tiba udah Ke Nambo. ke arah Nambo dan Nambo keretanya itu susah mentok. buat balik laginya tuh lama, harus lama. Ya Nambo itu kan Kenapa? mentoknya di ujung-ujung kabupaten tuh kan. Ya enggak, gua dijemput sama teman Di Cibinong dia adanya. Oh, Cibinong, stasiun Cibinong kan? Iya. Ya makanya gua naik Cibinong, Pondok Rajet. Terus gua ke Nambo dijemput sama teman itu malam itu, sore malam mau maghrib lah. Gua dijemput sama teman terus kami Emang mau kemana tujuannya? mau ke rumah teman. Mau ke puncak Di daerah sih. Bogor. Mau ke Atau puncak, daerah ke Bogor Oh, Kabupaten. puncak. Dia rumahnya dekat-dekat pabrik saus tomat, tahu nggak? Pabrik Saus. saus enggak sih, nggak tahu. Pokoknya arah kabupaten dekat-dekat Nambo juga kan. Malam malam Oh, oke. malam
malam kapan ya kami. Pokoknya malam itu nyampe, entah malam besoknya gua ke puncak atau deh. Pokoknya gua malam-malam ke puncak jam 8 malam tuh. Ke puncak berdua ya kan. Dingin gila. Tiba-tiba lagi stres ya, tiba-tiba Dingin ngelain. banget. Dingin. Makanya Nas yuk ke puncak. Gue yang ngajak dia, coy yuk ke puncak gitu Cong. Kalau misalnya sana kan dipanggilnya Cong, tahu nggak Cong? Enggak. Cong itu kayak misalnya ada nama dia, cuma kami sering manggil teman-teman gue itu Cong. Cong yuk kita ke sana. Padahal nama dia nama bagus, cuman karena kami sama teman-teman jadi semua orang kami panggil Cong. Itu loh, Cong yuk kita ke Bogor gitu loh kan. Yuk serius, lu nggak dingin Nas? Enggak, gas gitu. Gas Cong kita. Ya udah gue main ke puncak itu lewat kalau kata dia kalau misalnya di sini rawan begal. Yang di belakang bukan di arah Bukit Pelangi. Bukit Pelangi. Itu hati-hati ke tanah sini sering begal. Goblok, ngapain lu bawa gua lewat sini? Iya. Nggak apa-apa kan lu ada gua. Aturan kalau mau lewat Bogor Kota. Bogor Kota Kalau mau kebiasaannya. malam lebih baik itu lewat Bogor Kota. Ini lewat belakang katanya, makanya jalan kayak gini-gini di gunung gila. Nah, itu siang aja serem ya, sepi. Iya, benar. Maksudnya ada beberapa jalan sepi. Gimana malam? Aduh, nggak berani banget Emang sering lewat situ. kejadian di situ. Sumpah. Iya, katanya sih iya. Banyak begal juga. Karena tempatnya sepi. Misteri sih itu ya kan. Ya makanya main dong Iya. ke puncak ya kan. Jam 12 mau pulang kayak males gitu ya kan. Udah dingin banget sumpah, gila dingin banget gitu ya. Kenapa nggak nginep aja? Terus pulangnya jam berapa tuh? Pulang pelan-pelan aja karena kalau misalnya menginap otomatis kan nginap besoknya check out. Nanggung. Iya. Kan Iya, benar, jam 12 check check out. Nanggung kan? Terus kayak jam 12. ya udahlah. Lain kali aja kita booking villa rame-rame itu baru kita nginep itu loh. Iya, benar. Mending Seru ambil tuh, villa. seru. Mending ambil villa kita buat kayak party bakar-bakar gitu. Ya, barbekyuan. Barbecue gitu, lebih ke asik sih. Ambil villa paling 1,5 juta. 1,2 juta dapat. Itu udah bisa 15 orang itu ya kan. Ya nggak rugi dong daripada hotel 800 1 juta cuma satu malam. Iya. Dikasih bed 2 Iya, benar. single bed. Gila. Iya. Ya kan? Iya, terus juga kalau kayak di hotel itu kan ada batas orang, cuma paling 2 orang gitu kan. Ya paling Kalau yang mau itu harus tambah lagi kena biaya. iya, cuman sering orang ini kan yang di hotel itu kan paling tidur 3 orang itu, 3 orang 4 orang. Cuman nggak ketahuan. Caranya ya orang ini kan ada selimut. Kan ada selimut itu kan pengalaman gua itu sama teman-teman. Kan kami low budget. Kan kami jalan-jalan. Kalau misalnya kami ambil hotel, ambil kamar 2 lagi, otomatis kan kami bayarnya 800 16. Iya. Uang itu bisa buat kami jalan-jalan dan bisa buat makan. Karena tujuan jalan-jalan itu bukan untuk tidur nyenyak. Begini gua. Ya udah, kami gabung aja satu kamar. Iya, benar. Kan ada yang selimut besar itu loh. Ya nggak sih? Selimut kan ada yang apa namanya itu? Iya. Apa namanya? Duvet. Bed cover. Bed cover itu kan. Kan ada bed cover, ada duvet kan. Kan duvet sama bed cover itu kan disatukan ya kan. Ya udah. Ada bed cover, kami apa namanya itu lentangnya bed cover, udah kami tidur di situ. Kayak kayak kalau misalnya pengecek Emang dibolehin ya? nggak boleh. Dibolehin emang Nggak masuk boleh. untuk Iya kan? Apalagi iya. ya kan? Ya nggak tahu ya. Iya, mana tahu mereka kami tidur ya Berani kan? banget. Takutnya nanti kena charge gitu. Iya, biasa Biasanya kena ketahuan dan pasti dikenain charge. Iya. pasti Iya, kena benar. cas. Kalau apalagi merokok yang bukan outdoor. Yang nggak ada balkoni. Iya, benar. Ketahuan kena. Ya makanya itu yang gua heran sekarang dunia ini. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Rasanya tidak punya Ya. uang itu mau mati, bener nggak sih? Walaupun nyawa kita masih berada, tapi rasanya hidup ini kayak mau mati gak ada uang. Kita nggak punya Iya, benar. kita nggak punya uang ini, walaupun kita baik, walaupun kita hebat, walaupun kita emang bijak, tapi kita nggak punya duit, orang nggak dipandang. Iya, benar. Walaupun kita baik banget, Benar. nggak dipandang. Tapi kalau misalnya dia, siapalah dia berduit, tapi dia bener-bener setan, itu baik di mata-mata orang-orang. Itu yang gua herankan dunia ini sekarang. Itu gua sampai bertanyakan, Ya, kenapa? itulah. Uang itu
bisa merubah menghancurkan. yang tadinya sahabatan. Bisa menghancurkan Bisa. segalanya. Iya nggak? Uang itu panas nggak sih? Cewek Uang, Kenapa? uang itu panas nggak sih sebenarnya? Kayak api nggak sih? uang itu panas. Iya, sebenarnya iya sih. Kalau Ya, kenapa? Kenapa? Iya. Uang itu nggak, kenapa ya? Kadang dalam dunia persaudaraan aja ya, bukan Mhm. teman gitu. Iya. Uang juga nggak ada gimana ya? Nggak ada artinya itu sebuah tali persaudaraan kalau udah karena uang tuh bener-bener udah gimana ya? Bisa putus gitu aja juga Ya. bisa. Kayak orang nggak kenal. Ya gitu lah uang. Satu Kalau keluarga aja, panas sih bisa ngerubah. bukan satu keluarga, satu Mm. mama, satu ibu. Satu ibu aja bisa berantem karena apa? Karena uang, karena harta. Bener. Itu yang gue Rebutan pertanyakan harta istilahnya. yang gue pertanyakan sekarang. Kenapa ya Harta manusia warisan. seperti itu harta? Kebanyakan itu pada berontak dengan harta warisan. Apa sih yang ingin didapatkan dengan harta warisan? Dia nggak ingat orang tua dia udah pulang. Dia mau tenang, malah anak dia berantem dengan harta. Mm-mm. Dia mikir gak sih? Iya benar. Itu yang gue Mm-mm. herankan dengan Lu manusia. mikir juga kayak gitu. Gini loh, Kenapa Kalau- sih nggak selagi cukup aja gitu loh? ya Yang penting udah kita bisa makan, bisa ini. Kenapa harus berantem. Iya. Harus berantem dengan Iya, satu ibu, berantem, satu kadang bapak dulu. nggak- Di saat lu sakit, siapa yang sakit? Gak ada orang lain yang jagain gitu loh maksudnya. Iya bener banget. Ya itu bener yang gue banget. heran. Ngerasain sendiri. Udah satu keluarga berantem dengan harta, tiba-tiba bentrok, benar-benar gila bentroknya, mau main celuit apa segala macam, tiba-tiba dia sakit. Yang lihat siapa? Ada orang lain, keluarga dari adik mama siapa? Ada, cuman ngunjung doang. Beda dengan sekandung. Iya bener. Cuma ya udah kayak Semoga ya udah nengokin sebentar terus eh. udah gitu ya kan. Kayak ya udah. Yang jagain kamu, yang ganti baju kamu kalau misalnya kamu sakit, yang kasih kamu makan 24 jam bisa sakit siapa? Kalau Betul enggak banget. istri, kalau enggak adik sekandung, bener nggak sih? Tapi ada juga yang teman-teman, nggak semuanya juga, tapi kebanyakan. Bener banget sumpah. Abis ngerasa iya bener banget sih. Nah, kalau bukan keluarga bener-bener sekandung ya kayak adik kakak itu orang mau saudara mau sepupu atau ponakan itu nggak akan ini cuma nengok sebentar Hmm, udah gitu doang. ya Yang paling makanya, utama ya itu keluarga inti kita ya, sendiri gitu. makanya itu yang gue heran. Tapi nggak semua orang. Dunia ini kan Enggak, ada orang baik, ada orang juga yang jahat. keluarganya kompak. Nggak semuanya juga. Betul. Tapi seiringkan waktu berjalan, mau bagaimanapun kita harus jadi orang lebih baik di dunia ini sebelum mati. Tuh, Ya benar gak sih? tuh. Nyari orang baik di dunia ini tuh susah gampang sebenarnya. Susah, bukan gampang, susah banget. Susah gampang. Tapi gini, kalau misalnya bagi gua orang Iya. baik itu, gue percaya orang baik pasti jumpa orang baik. Itu yang gue pegang sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang ya teman-teman Iya, gua walaupun jahanam, walaupun dunia entah gimana, tapi mereka dihadap di depan gua itu baik. Dan dalam artian kata Bener. Kadang bijak gitu loh. sama banget apa yang aku pikirin. Jadi kadang gini, kan apalagi ya kalau apalagi dunia percintaan gitu ya misalnya. Aduh, Pokoknya gini, kita berbuat baik aja dulu sekarang nih. Mau diperlakukan sama orang kayak gimana tuh udah baik aja dulu. Terus misalnya setia aja dulu. Mau dibalasnya sama yang sekarang nih mau gimana pun itu nanti akan ada saatnya kita bakal ketemu sama yang satu frekuensi gitu istilahnya gitu. Ya mungkin bukan sekarang atau nanti gitu. Kadang kita nggak sadar kan, kita udah berbuat baik nih sama orang ini. Tapi kok selalu dibuat jahat gitu. Tapi ntar suatu saat kita, apa ini dulu ya jawaban dari doa-doa kita dulu gitu, apa perilaku kita gitu. Ya nggak sih? itu Kalau lebih gitu. ke apa ya? Itu gue pernah mengalami juga. Cuman kalau misalnya diingat sakit ya. Ya nggak sih? Kenapa? Kalau misalnya diingat sakit Kenapa? nggak sih? Kalau misalnya diingat sakit nggak sih? Tentang kenapa? Yang tadi lu bilang. Sakit sih sebenarnya. Sakit lah. Manusiawi sakit. Ya mau bagaimanapun ikhlas, sabar. Iya. Karena gini loh, gue pernah baca dengan satu cerita dan pernah sering baca-baca kayak kesabaran ini sebenarnya itu lebih membawa kita lebih bijak dan lebih dewasa.
dengan hal apapun. Karena benar, Allah itu menguji seseorang itu, menguji manusia di dunia ini bagi orang yang mampu. Banyak cobaan. Cuman gak semua orang itu bisa terima. Iya emang, udah takdir mau gimana gitu loh. Mau tidak mau ya harus sabar gitu loh. Kalau misalnya emang gak sabar, berontak, ya udah gak selesai, stres, ngapain? Bener gak sih? Iya, benar-benar. Jadi Betul, betul. menurut kamu Tapi gimana satu? kalau menurut aku, Gimana? ah, Menurut kamu gimana sih cara untuk iya, benar-benar benar. menyelesaikan satu masalah itu dengan cara apa? Apakah dengan berontak? Apakah dengan sabar? Tapi pasti akan menyelesaikan satu masalah, atau lebih mengacuh dengan masalah itu? Gimana menurut kamu? Kalau menurut aku gini loh, manusia tuh wajar banget ngeluh. Iya Itu wajar, wajar banget. wajar. Jadi wajar banget mau lu mau nangis atau mau gimana pun nggak apa-apa, itu nggak masalah, itu Iya, manusiawi. Itu emang yang rasa yang bakal muncul kalau ketika kita ada masalah, iya, mau masalah berat, mau masalah ringan gitu. Tapi ya kita hadapin aja gitu. Udah mau jalannya gimana? Yang penting nanti ada di titik di mana kita bisa ngelewatin itu. Mau jalannya lewat belok kanan, belok kiri itu, tapi ya walaupun lu sambil ngeluh juga nggak apa-apa. Nanti suatu saat kok bakal ada di titik di mana lu ngelihat semua masalah, pernah ngelewatin masalah ini loh gitu. Dan sekarang gue udah bisa di titik ini gitu. Kayak santai. gitu. Jadi bagus di saat masa-masa umur kayak kita ini, bagus menghadapi saat banyak masalah. Karena kenapa? Bagi gua itu pelajaran. Karena kenapa? Di saat kita udah berkeluarga, udah punya anak, kita menghandle masalah itu dengan simpel. Hmm. Tidak pakai Benar. emosi. Benar nggak sih? Karena manusia ini Iya, kebanyakan egois, benar. ego. Nggak usah kita bilang orang. Jujur gue orangnya egois. Semua orang punya egois masing-masing. Kita sendiri juga Iya, punya egois. egois Iya, masing-masing. Cuman apakah dengan egois kita itu bisa menyelesaikan satu masalah? Enggak. Karena egois ini nggak akan menyelesaikan satu masalah kebanyakan. Benar nggak sih? Gimana sih karakter orang egois ini, lebih ke apa sih? Gue heran juga, bertanya juga sih, gimana sih egois ini orang? Yang kamu tahu gimana sih? Egois itu Gimana lebih sih? ke, menurut aku ya egois tuh kayak misalnya kita sama temen nih, terus lagi ada suatu masalah dan ya kita lebih mentingin diri kita dulu gitu, kayak gue tuh maunya gini loh gitu, tanpa ngelihat nanti dampaknya apa yang kita ingin gitu ke teman kita misalnya gitu. Iya benar. Gitu sih kalau menurut aku egois kayak gitu. Iya Ya, benar, gitu. benar. Ya mau bagaimanapun ya, yang penting kita belajar dari kesalahan. Semoga jadi kuat di saat kita udah berumur, dan kamu kan akan berkeluarga juga suatu saat nanti. Ya, Iya, benar. ya. Ajal kan nggak tahu kita akan pulang. Apalagi juga kamu kan calon kepala Kepala apa nih? keluarga ya. Kepala dinas. Kepala keluarga. Kepala dinas. Ya imam ya, pasti nanti jadi Iya, imam kan iya harus benar. bisa menyelesaikan masalah gimana nanti. Ibaratnya kan nahkoda, bakal jadi nahkoda Iya, yang nahkoda. bakal bawa untuk berlayar nanti di lautan, Sambil minum air. harus ya. Ya apa ya? Ya, Bagi gue enggak. itu jalanin sih. Jalanin aja. Mau bagaimanapun jalanin. Karena kalau misalnya lalu dipikir, stres. Emang stres, apalagi di saat corona. Stres. Apa sih yang nggak stres di saat corona? Semua orang stres Harus di saat corona. survive. Jadi mau gimana pun ya udah, gua enjoy. Banyak hal-hal yang mana hal itu gua belok. Gua kayak menghindar. Belok. Kenapa? Dalam artian kata di saat corona itu banyak hal-hal yang mana hal itu tidak bagus. Kita membutuhkan uang. Uang itu adalah panas buat hidup. Tapi banyak jalan-jalan yang mana jalan itu tidak bagus untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan money, uang. Jadi mau bagaimanapun hindar. Banyak sih pengalaman di saat corona itu. Emang waktu COVID itu kan hotel-hotel pada tutup. Iya. Itu terus gimana? Ya udah mau gimana pun ya udah. Berhenti kerja atau? Ya gue berhenti karena gajinya nggak sesuai. Terus kerjaannya overtime. Habis itu lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Pertimbangkan juga itu loh kita sebagai anak rantau. Buat bayar kos, buat kehidupan, buat di jalan. Masa pengeluarannya lebih melebihi daripada pendapatan.
nggak balance. Nggak balance itu. Kalau anak akuntansi nggak balance. Iya, ada akuntansi. Makanya. Jadi main otak deh. Orang bisa ngomong, kan nggak apa-apa loh, gini. Tapi orang itu tidak ada di posisi kita loh. Kan tahu apa yang ada di dalam yang kita laluin, apa yang kita laluin di hidup di dunia ini. Karena Iya, gini loh. benar. Makanya kita jadi orang jangan terlalu misalnya ada seseorang lagi ada masalah nih, kita jangan terlalu menyepelekan gitu doang, gitu doang. Ya, Lebay banget sih lo gitu. Jangan kayak gitu sih. Soalnya kita nggak tahu apa yang dia rasain kan. Ya gitu. sepahit mana ya kan? Ya mau bagaimanapun ya bangkit. Semangat. Siapa yang menyemangatkan diri sendiri itu ya diri kita sendiri loh. Benar. Ya gitu sih bagi gua, kayak gua sekarang konten. Ya. Karena kenapa? Ya karena gua ngomong di Ome TV ini positif dan silaturahmi. Dan banyak orang yang gua kenal di Ome TV ini sampai saling silaturahmi, bukan sebatas Ome TV doang. Itu target gua. Saling tukar pikiran, saling bersharing bagi ilmu dan menyambungkan tali silaturahmi. Siapapun dia. Iya benar, bagus. Itu target gua. Ya alhamdulillah sih banyak teman-teman. Ngomong-ngomong konten buat konten dari kapan? Buat konten Ome TV bulan puasa kemarin, bulan puasa ke-15, tiba-tiba punya ide. Aneh itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Hai. Ya nggak sih? Tapi banyak banget di Ome TV yang cowok-cowok aneh, ampun. Iya. Gak tahu apa tujuannya itu kayak gitu, gak tahu. Gue sering jumpa sama mereka. Gue skip. Ada juga yang gue jumpa Iya. yang aneh. Cuma satu gue bilang pernah. Gue bilang hidup sekali, mati tiada arti. Kalau misalnya kayak gini, di skip dia.